Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Selamat tahun baru semuanya. Semoga di tahun 2022 ini kalian berlimpah berkat dan semakin maju, semakin berkembang dan semakin semua yang baik-baik ya. Kita ada di pembacaan energi cinta asmara untuk bulan Januari 2022. Tetapi sebelum kalian memutuskan untuk masuk lebih dalam lagi kepada pembacaannya, aku selalu mengencourage kalian untuk melihat intro yang aku selalu bikin ini. Agar selalu ingat bahwa readingan ini adalah readingan yang sangat umum karena aku publish secara umum, jadi bisa resonate bisa enggak, nyambung atau tidak dengan situasi kamu. Jangan dipaksakan kalau memang tidak sesuai ataupun kalian tidak sesuai dengan apapun yang ada di dalam video ini ataupun channel aku, cara aku membacakan durasinya, penempatan iklan dan lain sebagainya. Kalau memang tidak cocok jangan dipaksakan, silakan move on, cari yang sesuai dengan kriteria kamu ya. Dan kalau menyangkut orang lain bisa terbolak-balik energinya, pokoknya ambillah yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Yuk kita masuk ke pembacaan untuk kalian masing-masing. Libra single ya. Ini adalah pembacaan untuk kalian energi cinta asmara bulan Januari 2022. Libra Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Libra. Aku tadi mendengar pesan belajar dari kesalahan ataupun pengalaman, jangan masuk lagi ke kesalahan yang sama. Jadi kalau kamu sudah pernah menghadapi ataupun dealing dengan orang-orang yang merugikan kamu, yang menyakiti kamu, mengecewakan kamu dan lain sebagainya, mungkin kamu perlu mempelajari ataupun perlu belajar dari apa sih yang terjadi sebelumnya yang kamu mungkin lakukan sampai masuk ke situ ataupun terlalu dalam ke situ gitu loh, apa yang kamu sebabkan sampai hal itu terjadi gitu ya. Mungkin kamu membiarkan sesuatu, mungkin kamu mempercayai orang terlalu tanpa melihat latar belakangnya dan lain sebagainya dan hal-hal lain gitu loh. Nah itu pesannya. Mungkin beberapa dari Libra perlu dengar pesan itu ya. Karena kadang-kadang kita udah ngelihat sesuatu yang udah nggak benar. Cuman kita punya satu keinginan untuk memperbaiki hal tersebut dengan harapan-harapan tertentu. Tetapi kita juga harus perlu membuka mata kita untuk bisa melihat kenyataan yang ada gitu. Ya. Oke, kita lihat apa katanya tarot untuk Januari 2022. Six of One. Oke, buat beberapa dari kamu dengan Six of One ini, aku sih melihatnya ya, buat beberapa dari kamu bisa jadi kamu sedang mendapatkan perhatian ataupun ini adalah kamu yang memberikan perhatian ataupun hal yang kamu berikan lah, apapun itu ya. Cuman ada kayak rasa progres di sini, kemajuan di sini. Kamu merasakan sesuatu yang lebih baik gitu loh di Januari ini. Five of Swords di dalam keadaan terbalik. Cuman aku melihat di sini, in a way kamu memberikan hal itu. Mungkin perhatian, mungkin waktu, mungkin hal lain lah yang kamu berikan kepada satu situasi dan kondisi ataupun kepada seseorang. Ini tuh seakan-akan kayak hal yang membuat kamu mulai agak menahan kayak perasaan gitu loh, kayak rasanya ya aku berusaha untuk nemuin kata-katanya kayak gini, ini bener apa enggak sih gitu loh, rasanya kayak begitu. Setiap kali kamu melakukan itu tuh ada satu rasa yang membuat kamu tuh nggak yakin, karena bisa jadi kamu punya satu ketakutan hal ini bisa jadi seperti yang lalu-lalu, orang ini benar apa enggak gitu ya kalau ini berhubungan dengan orang. Dan di sini aku melihat seperti kayak kamu harus berusaha mungkin fit in
ataupun mencocokkan ataupun menjadikan diri kamu untuk sesuai dengan apa yang diinginkan orang lain gitu ya. Bisa jadi mungkin dari sikap kamu, dari perilaku kamu dan lain sebagainya, di mana kamu berusaha menarik orang ini tapi harus melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan kata hati kamu ataupun diri kamu yang sebenarnya. Dan di saat kita misalnya punya ketertarikan kepada seseorang, tapi ini bisa terbolak-balik ya Libra, punya ketertarikan kepada seseorang tertentu, kita pasti akan berusaha untuk mempromosikan diri kita sebaik-baiknya, dan kita berusaha, mereka tuh sukanya sama orang yang kayak apa sih, mereka sukanya apa sih, sifat yang bagaimana sih, dan kita berusaha untuk mencocokkan diri kita dengan standarnya mereka. Itu sering terjadi. Tetapi akhirnya apa? Seringkali kita berusaha merubah diri kita ataupun kita menggunakan topeng yang kita yaitu dari kecocokan yang kita harapkan itu bisa membuat orang itu suka sama kita. Tapi jadinya mereka bisa jadi tidak mengerti ataupun tidak melihat apa adanya orang ini. Karena dia berusaha menunjukkan layer yang diinginkan oleh orang itu. Termasuk kalau misalnya ini adalah orang yang ngedeketin kamu. Kamu mungkin memperlihatkan ataupun mungkin ngomong gitu ya, gue pengennya gue tuh suka sama orang yang seperti ini, sama seorang seperti itu. Sehingga in a way mereka mau ngedapetin kamu, mereka akan berusaha menunjukkan tampakan ataupun wujud yang memang diinginkan. Nah, jadi benar-benar lihat. Karena apa? Di saat kita jadi apa adanya kita jadi benar-benar tahu orang yang benar-benar suka dan cinta dan sayang sama kita dan bisa menghargai diri kita apa adanya itu. Yang itulah yang the truth-nya gitu loh. Tapi saat kita udah mulai ngebentuk dan mencocokkan, itu akan jadi kurang lebih bahasanya jadi fake gitu, jadi palsu. Karena kita berusaha jadi karakter itu, tapi itu bukan diri kita. Sehingga di saat kita menunjukkan aslinya karakter kita, bisa jadi orang ini suka, bisa jadi orang ini nggak suka gitu kan. Ya, buat beberapa dari kamu, mungkin ini perlu kamu dengar. Tapi buat beberapa dari kamu, bisa jadi kamu mungkin punya ketertarikan dengan seseorang, tapi kamu ngelihat orang ini suka tebar pesona. Nah, kamu kayak, kayaknya udahlah gitu loh. Gua nggak mau berkompetisi, gua nggak mau, udah mundur sebelum berjuang. Ace of Swords. Dan mungkin buat beberapa dari kamu ngelihat orang ini sebenarnya kasih perhatian mungkin sama kamu. Cuman mereka mungkin tidak mengatakan satu ketegasan gitu ya sama kamu ataupun memberikan statement tentang perasaan mereka yang sebenarnya. Buat beberapa dari kamu, Libra, aku melihat di sini, kalau ini adalah hubungan kamu dengan orang yang sudah lewat ya, maksudnya udah berlalu gitu ya, udah jadi masa lalu kamu. Dengan adanya si Six of Wands ini, kamu mungkin masih ada kayak ini antara kamu ataupun mereka. Ngerasa kayak orang ini masih punya perhatian gitu loh. Dan kayak ngasih, ini bisa jadi PHP gitu ya. Cuman kamu juga ngelihat orang ini tidak hanya melakukan hal itu sama kamu. Dan di sini kamu kayak, gue males lah.
kalau gue yang selalu berusaha, kalau gue yang selalu punya inisiatif dan lain sebagainya, ngapain gitu loh. Dan aku lihat di sini kamunya udah malas untuk terus berkompromi, untuk terus mentolerir mereka, untuk terus, dan kamunya capek untuk berjuang gitu loh. Dan aku ngelihat di sini, buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dengan orang masa lalu kamu udah nggak ada, apa ya, udah nggak ada omongan, ataupun kamu menyadari bahwa hal yang mereka katakan ke kamu itu hanyalah bohong gitu. Kamu mungkin ngelihat, oh mereka cuman manis di depannya, tapi mereka di belakang tuh lain gitu loh. Dengan apa yang mereka, ya kurang lebih sama lah yang kayak tadi ya. Six of Swords, kamu tahu masih banyak hal yang memberatkan kamu. Tapi kamu lihat udah nggak ada lagi gunanya, udah nggak ada lagi manfaatnya, udah nggak ada lagi alasan untuk gue ada di dalam hubungan ini. Gue mau maju ke depan walaupun ini adalah sesuatu yang berat. Gue harus move on, gue harus maju ke depan, dan gue nggak perlu lihat-lihat dia gitu loh. Mungkin dia masih berusaha ya mencari perhatian kamu gitu, berusaha untuk memikat kamu lagi. Cuman kayak gitu, cuman kayak digoda gitu loh, rasanya kayak di kritik 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 gitu ya. Tapi kalau begitu kamunya mungkin udah balas ngomongan dia, atau kamunya udah mulai kasih perhatian dan sebagainya, kayak itu tuh dicabut lagi gitu loh. Dan kamu udah nggak mau dipermainkan sama orang ini, siapapun ini ya, baik orang lama baik pun orang baru. Yang aku lihat, sesuatu yang sudah sempat membuat kamu kayak punya harapan. Nah makanya aku bilang ini kayak di PHP-in gitu. Dan akhirnya tapi kamu ngerti gitu loh, kalau orang ini tuh hanya omong doang, orang ini tuh banyak bohongnya, orang ini tuh tidak, antara apa yang dia omongin sama apa yang dia lakuin tuh berbeda jauh gitu. Sehingga kamu memutusin, udah deh kayaknya gue harus maju ke depan. Gue harus tinggalin deh apapun ini, dan gue harus ke depan dan harus lebih baik gitu. Ace of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ya, itu yang tadi bolak-balik aku lihat ya. Masalah mengenai ya apa yang kamu pelajari dari hal-hal yang kamu alami di sebelum-sebelumnya. Dengan adanya Ace of Pentacles ini, kamu sempat dealing dengan seseorang. Karena aku rasanya seperti itu, sempat dealing dengan seseorang dan sempat punya harapan ke situ, tapi kamu ngelihat nggak ada prospek ke depannya, nggak memberikan ataupun tidak menjanjikan sesuatu yang baik gitu loh, yang kamu lihat. Ace of Pentacles, dan aku melihat di sini adanya cerita di mana harus apa ya, kayak gue tuh harus ngasih satu effort yang lebih, upaya dan kayak hal yang lebih gitu loh untuk bisa. Tapi ini tuh nggak sesuai, ngerti gak sih kamu? Gue nggak mau harus ngasih kerja keras gue nggak mau upaya dan usaha gue sia-sia gitu loh. Makanya kamu kayak, gue malas memperjuangkan ini karena kok kayaknya dia tuh PHP-in gue, karena harapan dan janji-janjinya tuh kayak mulai kelihatan tuh palsu semua. Dan bisa jadi buat beberapa dari kamu deket dengan seseorang, tetapi situasi dan kondisi yang kamu lihat dari apa yang kamu jalanin sebelum masuk ke dalam komitmen ini nggak menjanjikan, nggak bakal kemana-mana. Yang tadi aku bilang nggak ada prospeknya, chance untuk gua bisa punya masa depan ataupun untuk hubungan ini bisa lebih serius dan lain sebagainya tuh kayak nggak ada. Kamu nggak ngelihat itu dari apa yang kamu lewatin dengan orang yang kamu dealing ini, baik dari karakternya mungkin berbeda, baik dari sifat-sifatnya dia yang kamu mulai pelajarin, baik dengan hal-hal yang kamu temui gitu ya. Itu kayak kamu ngelihat
mulai mulai kebuka satu-satu, dan itu lama-lama bikin kamu mundur gitu. Ya kan? Seven of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin di saat mereka masih belum masuk ke dalam hubungan ataupun komitmen, mereka udah minta ini itu, ataupun mereka udah minta kamu ngelakuin ini itu, mereka udah menuntut ini itu sebelum ada apa-apa yang bisa kamu pegang, sebelum ada hubungan, komitmen, dan lain sebagainya. Yang pastinya ya, untungnya sadar. Kalau yang aku lihat di sini, untungnya sadar. Dan mudah-mudahan buat kamu yang masih mungkin dealing dengan orang ini, mudah-mudahan cepat sadar. Seringkali orang berhadapan dengan orang yang penuh dengan bendera-bendera merah yang perlu mereka lihat. Bendera merah itu adalah sign-sign yang bisa membahayakan kamu, bisa kasih kamu masalah, kesulitan, dan lain sebagainya. Mereka tuh kadang-kadang melihat itu, oh lucu, oh bagus, oh menarik gitu loh. Padahal udah di depan mata tuh udah orang ini pengeretan, orang ini banyak nuntutnya, orang ini suka ngontrol, orang ini suka bohong, dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang kitanya tuh berusaha memanipulasi diri kita sendiri, dan kayak enggak, itu cuman keparnoan gue, ataupun itu cuman apalah gitu loh. Karena kita udah mungkin punya perasaan sama orang itu. Dan ini yang kadang-kadang mengelabui kita dan membuat ilusi bahwa semuanya baik-baik saja. Nggak semua orang loh bisa menyadari hal tersebut gitu. Tapi di sini kalau yang aku lihat, iya kamu juga mungkin ngelihat ya, begitu misalnya mungkin juga pada saat lagi PDKT gitu ya, banyak ribut, banyak masalah, dan setiap kali ribut dia ghosting, setiap kali ribut dia nggak mau ngomong, dan lain sebagainya. Dan kamu lihat ini belum jadi apa-apa aja udah kayak begini, apalagi nanti gitu ya. Dan ini yang kalau aku lihat, kamu sih melihat tanda-tanda ini dan menahan diri gitu loh untuk tidak terlalu jauh. Iya, buat beberapa dari kamu ini habis di PHP-in, di ghosting. Buat beberapa dari kamu, ya. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ya kamu memutuskan, walaupun mungkin kamu sempat punya satu harapan gitu ya tentang hal ini, tentang situasi ini, ataupun tentang seseorang ini, bahwa mereka akan menjadi seseorang yang dalam hidup kalian, ataupun punya hubungan, ataupun punya masa depan sama kalian. Tapi kalian akhirnya ditunjukkan dan mau melihat gitu loh. Nah, ini message yang aku lihat jelas sekali adalah, lihatlah orang di balik topeng itu. Orang kalau mendapatkan hal yang dia inginkan ataupun hal yang dia butuhkan, mereka akan menunjukkan hal yang sangat baik, sangat manis, sangat luar biasa di depan kamu. Untuk melihat sebenarnya apa adalah untuk tidak memberikan apa yang, atau untuk menjadi diri kamu sendiri. Dan kalau misalnya hal yang ini gue nggak mau kasih gitu ya, atau ini gue nggak mau ngelakuin, kamu bisa memprotek diri kamu dan punya prinsip, orang-orang yang memang benar-benar mengasihi kamu akan mengerti kenapa sih dia nggak mau, kenapa sih dia begitu. Dia akan mengerti karena dia begitu, dan dia baik adanya karena gue belum kasih satu kepastian, gue belum jelas juga hubungan sama dia, gue juga belum jelas langkah gue ke depannya, dan lain sebagainya. Gue juga tidak boleh dong menuntut apa-apa yang lebih dari porsi gue sekarang gitu loh. Dan masing-masing orang punya hak untuk bilang enggak loh. Setiap orang punya hak untuk bilang tidak ya. Nah, kalau kamu sudah dipaksa untuk melakukan hal yang seharusnya menjadi hak kamu, itu harus tanda tanya.
gitu. Cuma kalau yang aku lihat, memang saat ini agak agak apa ya, agak agak sulit untuk kamu move away dari orang ini ataupun situasi, karena aku lihat di sini kamu sempat punya harapan gitu loh. Dan ini mungkin udah lumayan membekas gitu ya, udah lumayan membekas dan agak gimana ya, apalagi buat beberapa dari kamu yang di PHP-nya agak lama. Orang kalau di PHP-in kadang-kadang tuh nggak kerasa udah setahun, udah 2 tahun. Aku beberapa klien aku tuh bisa sampai ke bertahun-tahun. Dia tetap aja ngelakuin hal yang kayak apa ya, suami istri bahkan ataupun pasangan gitu ya. Jadi dia melakukan hal yang padahal dia nggak ada hubungan yang jelas, dia nggak ada apa ya, komitmen yang jelas dengan orang ini, tetapi apa yang dia lakukan, apa yang dia dedikasikan untuk orang itu seperti orang yang sudah berpasangan, bahkan sudah berkeluarga. Tetapi akhirnya apa? Udah bertahun-tahun ditinggal gitu aja. Saat dia saat dia speak up tentang perasaan dia, tentang apa yang dia ingini, tentang apa yang dia rasa benar, si orang ini angkat tangan. Kan gue nggak pernah janjiin lu itu, gue kan nggak pernah nggak pernah ada kata-kata itu. Dan kita sama ini, lu kan, gue nggak pernah maksa. Nah mungkin orang ini dengan taktik dan caranya membuat kamu ya melakukan itu ya dengan tanpa, mungkin bukannya nggak sadar ya, tetapi willingly. Nah begitu kamu klaim, dia enggak, gue nggak pernah nuntut lu kayak begitu, gue nggak pernah nyuruh lu kayak begini, lu yang ngasih gue, lu yang beri sama gue, lu yang ngelakuin sama gue, kita ngelakuinnya sama-sama seneng, lu memberikan itu dengan kerelaan hati, dengan ketulusan dan sebagainya. Gue nggak pernah. Nah itu begitu udah kayak begitu, nggak ada apa-apa yang bisa jadi pegangan gitu loh. Tapi udah ngabisin tenaga, udah ngabisin waktu, beberapa orang bahkan sudah ngabisin uang, dan akhirnya janji tinggal janji. Dan di saat kayak begitu yang pastinya ada satu amarah, satu ketidakterimaan. Tapi kembali lagi, iya ya, gue kenapa ngelakuin itu di saat semuanya gak jelas gitu loh. Nah ini adalah kamu keluar dari, ya maju ke depan, jangan dilihat-lihat lagi nih orang ya, orang yang cuma janji-janji yang gak bisa memegang kata-katanya, jangan. Dan kalau kamu menyukai seseorang, kalau kamu ingin punya hubungan yang harmonis, kamu pengen menemukan orang yang benar-benar tepat, jadi diri kamu sendiri, jadi kamu apa adanya, dan berani untuk menjadi apa yang terbaik buat diri kamu, dan berani menunjukkan itu, berani untuk bersiteguh gitu loh dengan apa prinsip kamu, bahwa kalau gua belum ada sesuatu kepastian, gue harus tahu porsi gue, apa yang perlu gue lakukan, apa yang gak boleh gue lakukan, apa yang harus gue lakukan. Nah itu tuh harus jelas, itu yang perlu kamu pelajari lebih dalam lagi ya. Oke, Libra, ini adalah untuk kalian yang single. Terima kasih sudah nonton, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste. Libra yang berpasangan, ini adalah untuk kalian Januari 2022, energi cinta asmara ya. Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, dan semua kalian yang aku identifikasikan sebagai Libra. Kita lihat cerita dan pesannya. Five of Wands. Aku tuh ngelihat gini, tadi juga termasuk ya pas aku lagi nge-shuffle, seperti ada, mungkin buat beberapa dari kamu mulai kayak, kok gue nggak ngedapetin chemistry itu di dalam hubungan ini. Buat beberapa dari kamu mungkin kayak ya udah jalanin aja, ya udah hubungan ini ya jalanin aja, tapi rasa-rasa yang
kamu harapkan ataupun yang semestinya ada di dalam satu hubungan, itu tuh mulai mulai surut dan bahkan buat beberapa dari kamu ini ya kayak tinggal status aja. Buat beberapa dari kamu tinggal dengan seseorang yang ya kayaknya ya sendiri-sendiri aja gitu loh. Dan buat beberapa dari kamu berusaha untuk menghindari satu konflik. Bisa jadi ini adalah konflik yang kamu nggak mau terjadi dengan si orang yang kamu dealing pada saat ini yang ada di dalam hubungan dengan kamu, ataupun konflik dengan keluarga atau orang-orang lain yang terlibat gitu ya. Tapi kalau yang aku lihat, ya mungkin buat beberapa dari kamu udah capek berantem. Kamu udah capek untuk berkompetisi siapa yang paling benar, siapa yang paling berhak, siapa yang paling berkuasa dan lain sebagainya. Karena setiap kali mungkin kalian berusaha, tadinya mungkin ada usaha-usaha lah untuk ngeperbaikin ataupun membenarkan tapi memperbaiki, memulihkan ataupun menyelesaikan masalah yang ada di antara kalian, kayak nggak pernah ketemu solusi jalan keluarnya dan selalu end up-nya tuh berantem, end up-nya tuh konflik. Karena di sini kalau yang aku lihat antara kamu tuh kayak nggak ada yang mau ngalah gitu loh, sehingga ya capek dan ayah sudahlah, Knight of Swords, nggak mau diapa-apain. Dan aku lihat di dalam situasi di hubungan ini kayak masalahnya tuh dibiarkan saja, bahkan nggak diomongin. Bahkan buat sebagian kalian mungkin ada dalam hubungan tapi ya ngomong mungkin seperlunya, bahkan nggak ngomong sama sekali, tapi hubungannya mungkin masih ada. Atau buat beberapa dari kamu karena capek gue ngomongin ini, capek gue kalau setiap kali ketemu pasti berantem, akhirnya satu yang mungkin menarik diri, bahkan gue butuh waktu deh untuk nggak ngomong dulu, atau ya nggak pakai omong-omongan, diemin aja, tapi nggak diselesain, ya kan? Hermit dalam keadaan tegak, ini lagi kayak stalemate mood, hubungannya tuh kayak nggak kemana-mana, tapi punya masalah yang berat. Dan buat beberapa dari kamu ini masalahnya sudah kronis sekali. Cuman semua pihak tuh kayak nggak mau do something about it. Ya udah, akhirnya ya jalanin aja hidup masing-masing. Nggak tahu sampai kapan. Tapi buat beberapa dari kamu, dikarenakan lelah dan letihnya kalian selalu bertengkar ataupun konflik ini, perbedaan ini, dan nggak bisa nemuin solusinya dari situasi ini. Dan mungkin ini yang lagi terjadi adalah ya udah deh, sama-sama pikirin, sama-sama kasih ruang waktu, udah deh lu pikirin, lu renungin, gue juga pikirin dan renungin. Ini bisa jadi buat beberapa dari kamu lagi berproses dan lagi berusaha untuk jaga jarak gitu ya, menyendiri, berpikir apa sih yang harus gue lakuin dalam hubungan ini, gimana sih caranya untuk bisa memperbaiki, karena ini ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Dan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah masalah yang udah dibiarkan berlarut-larut, akhirnya ketiban sama masalah lain sampai bingung mau nyelesain yang mana duluan, karena ini udah berlibet maksudnya. Two of Pentacles. Ya, stuck karena dua-duanya posisinya tuh sama-sama kenceng. Egonya juga sama-sama kenceng. Nggak ada mungkin yang pengen minta maaf. Dan misalnya satu berusaha mungkin untuk
baik gitu ya, untuk minta maaf ataupun untuk lembut ataupun untuk berkomunikasi yang ya mereka mungkin tahu ya gua nggak boleh kenceng-kenceng gitu ya ngegasnya. Yang ini ngerasa di atas angin sehingga dia keluar taringnya dan lain sebagainya gitu ya. Dan begitu ini terjadi, ininya nggak terima. Gua baik-baik tuh supaya kita bisa nyelesain. Gua baik-baik ngomong sama lo, gue minta maaf sama lo, gue ini, tapi kan nggak sepenuhnya salah gue, gitu loh. Jadi kayak begitu contohnya gitu. Nah, iya iya ya susah ya, ya susah karena ini nggak cuman dibutuhkan dari satu pihak, tapi kedua-duanya bisa punya empati, punya pengertian, bukan cuman satu. Satu yang berusaha, satunya ngerasa di atas awang-awang gitu ya, sehingga akhirnya mereka makanya gue ini lu harus begini lu, nah ya yang ininya ya langsung keluar juga taringnya lah gitu, akhirnya nggak kemana-mana, diem aja di situ, masalah itu juga diem, dan mungkin satu atau kedua belah pihak ya ya udah nanti juga benar sendiri, nggak ada masalah yang nggak diselesain dia bisa selesai sendiri tuh nggak ada, yang ada bertambah berat, ataupun di kemudian hari udah ketambah bebannya sama masalah-masalah lain, sehingga ini kayak gunung yang siap meletus aja. Tahu kayak bisul apa jerawat gitu ya, yang udah kuning gitu ya, yang udah tinggal tus gitu, tinggal tunggu waktu. Selama gue nggak kotek-kotekin kan nggak akan berdarah, nggak akan sakit, nggak akan luka, gue nggak akan sentuh-sentuh. Tapi mau kemana? Buat beberapa dari kamu, bahkan ini di dalam rumah tangga, bisa terjadi. Di dalam rumah tangga, antara suami dan istri, ya daripada kita ribet, ataupun apa ya, kayak anak gua jangan sampai orang tuanya berpisah dan lain sebagainya, in the name of itu, mereka mempertahankan. Tapi seringkali orang tua tidak menyadari apa dampaknya dari lingkungan keluarga ini terhadap mental anak. Di saat orang tuanya tidak kondusif, di saat orang tuanya hubungannya tidak berfungsi dengan baik, dia akan mencontoh hal tersebut, dan itu bisa jadi diaplikasikan ke kehidupannya nanti kelak. Ataupun misalnya bukan hal itu, tetapi kepada, contohnya misalnya orang tua berantem terus, tapi gua nggak bisa. Ini udah nggak ada jalan keluar. Tapi ya udahlah, mau diapain? Kita udah punya anak dan sebagainya. Dia ngelihat loh itu semua, dia ngelihat bagaimana ayahnya bicara sama ibunya, dia melihat bagaimana ibunya berbicara sama ayahnya, dia melihat dinginnya hubungan ini, dan ini berpengaruh. Walaupun mereka memiliki dua sosok yang tidak misalnya terpisah di dalam rumah mereka, tapi dia melihat, merasakan gitu loh. Bukan berarti gue mengencourage lo untuk divorce ya, tapi maksudnya diselesaikan. Kalau memang ingin memberikan yang terbaik bagi siapapun gitu ya, bagi anak, bagi keluarga, dua-duanya harus butuh effort. Cuman kalau udah satunya enggak, yang satunya kepikiran mau gimana-gimana, yang ininya jadi stres juga. Cuman kalau yang aku lihat di dalam si kartu ini, masing-masing udah Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik, udah nggak mau support, udah nggak mau saling support, udah nggak mau ada yang saling ngasih apa ya ngasih usaha dan upaya. Akhirnya ini masalah yang dibiarkan saja berlarut-larut. Pertanyaannya, sampai kapan? Message-nya, tidak ada masalah yang selesai sendiri. Tidak ada sakit
yang sembuh sendiri. Tidak ada konflik yang dapetin solusinya sendiri. Harus ada upaya dan usaha dan apa yang dikerjakan untuk memperbaiki hal ini. Yes, ini kartu kamu dalam keadaan terbalik ya. Buat beberapa dari kamu juga melihat kamu tidak disupport oleh orang. Ya itu akhirnya kesepian di dalam satu hubungan. Kamu ngerasa gak adil, kamu ngerasa diperlakukan juga gak adil, dan kamu melihat ketidakbalancean di dalam hubungan. Buat beberapa dari kamu, ini ada masalah, ada hubungannya dengan uang, pemasukan, kerjaan kamu. Mungkin salah satu di antara kamu ada yang mempunyai power yang lebih kencang gitu ya di dalam hal tersebut dan merasa punya kontrol dan mempunyai hak lebih. Nah itu yang tadi di dalam hubungan sama-sama seimbang. Kalau sudah ada ketidakseimbangan di sini, yang ada adalah pertikaian. Apalagi kalau tidak mau diselesaikan. Gua nggak mau repot, gua nggak mau ribut, gua nggak mau ada konflik, udahlah gua diem aja. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha nunjukin sama orang luar, gua nggak ada masalah apa-apa, tetapi ternyata di dalamnya itu banyak banget masalahnya. Gitu. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berpikir, aduh kalau misalnya sampai gue harus selesai ini apa segala macam, gue takut mungkin di masalah hukum dan lain sebagainya nanti bakal ribet, gak bakal apa, nanti dia jadinya gak seimbang, gue yang harus tanggung ini, tanggung itu. Udahlah, biarin aja deh, gitu loh. Jadi kayak apa yang aku tangkap di sini, keduanya malas nyelesain, keduanya malas berhadapan, keduanya malas menghadap. Udah mungkin nggak punya tenaga, ataupun udah nggak punya keinginan, udah nggak punya energi gitu ya. Lebih baik gue salurkan energi gue ke tempat mana yang lebih produktif gitu, daripada gue harus berantem mulu. Ataupun ini ya, setiap kali dimulai intronya langsung berantakan. Daripada berantakan nanti dilihat keluarga gue, dilihat teman-teman gue, dilihat anak gue, buat beberapa dari kamu. Sudahlah, diem-diem aja. Tapi mungkin apa yang ditunjukkan tidak seperti itu, tidak seperti yang di dalamnya, gitu loh. Buat beberapa dari kamu, ya. Kamu merasa kalau di sini, ini ada mengenai, ini salah seorang, antara dia tidak mau bicara, atau dua-duanya yang nggak mau bicara. Kalau ini sih aku lihat nih keduanya. Satu ada keinginan tapi ya nggak bisa gitu loh, karena ini ada blok di masalah komunikasi terutama. Tapi buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang mungkin tidak mengatakan sesuatu jujuran, ya. Dan ya, masalah ketidakseimbangan ini kenceng sekali di sini di saat ini gitu ya. Kalau yang aku lihat tuh masalah ketidakseimbangan dan masalah menghindari konflik nih. Ada orang yang tidak mau, udahlah gue capek, gue nggak mau berantem, gue nggak mau ada konflik, gue udahlah. Jadi dia nahan terus, tapi akhirnya menahannya itu dengan tidak ngadepin. Dan aku pernah bertemu dengan beberapa orang yang gimana caranya gue ngadepin dia aja nggak mau ngomong sama gue, dia nggak kasih gue kesempatan untuk bicara, dianya nggak mau ngeberesin. Nah sekarang pertanyaannya, hubungan macam apa kalau yang tidak bisa berkomunikasi? Hubungan harapan gimana ya? Ya bagaimana ini bisa menjadi
mewujudkan harapan yang kamu inginkan gitu loh. Kalau situasinya seperti ini. Dan kalau orang nggak mau ngomong sama kamu ataupun memblok komunikasi kamu, nggak bisa ngomong apa adanya kamu nggak bisa ngomong sejujurnya, kamu nggak bisa jadi diri kamu sejujurnya, kamu selalu kayak nabrak tembok setiap ngomong, iya hubungan macam apa? Sampai kapan? Cuman pertanyaannya itu, sampai kapan mau dibiarkan seperti ini? Karena di hubungan ini udah jemplang. Nih, Temperance card, Two of Pentacles, Justice card. Itu udah 3 strike. Ada satu ketimpangan yang luar biasa di dalam hubungan ini. Dan buat beberapa dari kamu, mungkin kamu berusaha untuk memalingkan wajah kamu. Tapi seperti ngelihat ada orang yang berusaha menerobos tembok, ngadepin seseorang yang kayak udah ngebangun tembok, nggak bakal bisa ditembus. Dia ngerasa dia yang paling kuat, dia yang paling benar, dia yang paling. Kalau lo mau ini baik-baik saja, ya udah lo nurut sama gue, ikutin apa yang gue mau. Tapi selama lo nggak bisa ngikutin apa yang gue mau, bahkan untuk nemuin jalan tengah, nggak bisa ketemu di tengah, harus kamu yang nyamper ke posisi dia, baru dia ngerasa puas dan dia akan mempertahankan itu. Apapun yang akan kamu ngomong, apapun yang ini kamu klaim dan lain sebagainya, enggak. Ten of Swords. Tapi keduanya sih ini mempertahankan aja, tapi nggak kemana-mana. Ten of Swords dalam keadaan terbalik. Udah sakit, salah satu orang itu iya udah sakit banget gitu ya, udah sakit banget. Dan buat beberapa dari kamu mungkin percaya bahwa ini adalah soulmate kamu masih berpegang dengan mungkin kenangan-kenangan kamu di masa lalu gitu ya, dia orangnya sebenarnya baik, sebenarnya ini, sebenarnya itu. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin kamu dulunya ya sama-sama merintis, bersusah-susah bersama gitu ya, merintis sesuatu. Tapi begitu mungkin salah satu sudah merasa lebih kuat dan sudah punya lebih power, dia jadi kayak lupa gitu loh akan masa lalu. Ini seperti ada satu pihak, buat spesifik kalian, yang mungkin rasanya kayak lupa sejarah ataupun kayak kacang lupa kulitnya gitu loh. Apa sih yang pernah terjadi dulu? Apa sih yang pernah gue lakuin dulu? Apa sih yang... Nah ini. Dan buat beberapa dari kamu, ini ada orang yang suka mengungkit masa lalu. Suka membawa-bawa itu ke permukaan. Bisa jadi ini adalah masalah yang pernah terjadi dalam hubungan ini, ataupun masa lalu sosok orang, ataupun ini adalah benar-benar orang dari masa lalunya gitu ya, yang dirasakan masih ada di dalam kehidupan salah satu orang ini. Dan ini yang menjadikan trigger. Tapi aku melihat di sini, ya memang sulit sih. Cuman yang di sini aku lihat dua-duanya sama-sama bersikeras untuk nggak kemana-mana. Aku tuh kalau udah kayak gini terus ditanyain lagi, terus gimana Kak solusinya? Solusinya adalah ya harus ada salah satu yang mau kemana. Kalau dua-duanya udah nggak kemana-mana, ya akhirnya itu akan terombang-ambing di lautan lepas yang nggak ada pinggirannya. Tapi gue mau nyampe kemana? Nah itu, kamu mau apa? Tapi dia nggak bisa diajakin ngomong. So you know, orang macam apa yang kamu dealing? Kamu pun harus bisa tegas. Kamu pun harus bisa speak up. Kamu pun harus bisa belajar bilang tidak
tidak selalu berkompromi, tidak selalu bertoleransi, tidak selalu harus kamu mengorbankan apa yang menjadi milik kamu, diri kamu, dan lain sebagainya. Kamunya harus berani berdiri untuk diri kamu sendiri ataupun orang-orang yang kamu kasihi. Mengklaim hak kamu, mengklaim diri kamu. Maksudnya apa? Kalau kamu lihat hal ini sudah banyak ketimpangan, kalau kamu nggak ngelakuin apa-apa, ya ini akan lama-lama crash. Tinggal tunggu waktu. Kalau enggak diselesaikan, kalau enggak dicari solusinya, kalau enggak bekerja sama. Tapi kalau hanya satu orang yang ingin bekerja sama, walaupun dua-duanya kekeh nih, jangan sampai lepas, ya udahlah, jalanin aja, tapi nggak mau diselesaikan, ya kamu berarti lebih tahu dan mengerti orang macam apa yang kamu hadapi. Bagaimana ya, kamunya kembali lagi harus tegas untuk ya menyelesaikan hal ini. Kalau mau cari solusi bareng-bareng. Di depannya mungkin ngomong, kalau kita nggak selesain, kita nggak akan kemana-mana. Kalau kita nggak kemana-mana, gue nggak mau dong terus-terusan sampai seumur hidup gue nggak happy, gue nggak sejahtera, gue nggak nyaman di dalam rumah gue sendiri, ataupun gue nggak nyaman dalam hubungan gue sendiri. Kalau memang ini nggak ada masa depannya, terus ngapain? Dan kamu harus tegas. Kadang-kadang orang menghindari konflik dengan mengabaikan banyak masalah. Tapi justru itulah yang menyebabkan konflik itu makin tidak terselesaikan, makin jauh gitu loh. Jadi ini adalah kamu harus mengencourage diri kamu untuk bisa ngadepin, untuk bisa ayo dong ngomong sama gue. Tapi sebelum misalnya ngomong, kita turunin sama-sama ego kita. Kalau enggak bakal selesai gitu. Begitu. Cuman kalau udah diomongin begitu terus, nggak bisa. Yaitu kamu ngadepin tembok. Nah, kalau kamu mau nerobos tembok itu ya gimana? Cari jalan, pintu. Kalau tembok itu tidak bisa kamu tembus juga, ya kamunya ini harus berdiri. Harus berdiri memprotek diri kamu. Apa yang kamu berhak. Karena kamu masuk ke dalam hubungan, kamu pun punya hak yang sama, posisi yang sama. Claim it. Gitu loh. Bukan, tadi sekali lagi aku bilang, bukan aku mengencourage kamu untuk berpisah ataupun untuk divorce. Tapi aku mengencourage kamu untuk menyelesaikan situasi dan kondisi ini. Kalau kamu pengen keluar dari situasi dan kondisi ini. Oke? Oke Libra, ini adalah untuk kamu. Aku lihat energinya Virgo, energi kamu Libra, Sagittarius, Gemini, Aquarius, Scorpio, ya. Tapi mereka tidak harus jadi zodiak itu, ya. Oke, ini adalah pembacaan untuk kamu. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.